Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi bagi semua yang telah hadir di YouTube Ladis, dan terima kasih atas kehadirannya. Kali ini kita membahas lagi tentang mahasiswa yang berteriak tentang Omnibus Law. Yang kita kasihan adalah mereka tidak memahami ketika mereka melakukan segala sesuatu tanpa aksi. Mereka lebih berpikir seperti masyarakat pada umumnya, lebih senang dengan mendengar tanpa meneliti, tanpa melihat, tanpa mempelajari, dan lalu mereka berbicara. Dan itu pun sudah menjadi darah daging dari kalangan mahasiswa. Dan ini harus dirubah betul-betul agar mereka mencintai buku, memahami teks, memahami konteks, dan juga memahami apa yang sedang dibicarakan. Semoga inilah yang harus dibenahi dalam gerakan mahasiswa Indonesia ini, khususnya para mahasiswa yang lebih senang dengan kehidupan formal, yang lebih senang dengan kehidupan gaya hidup, lebih senang dengan dilihat orang, dilihat orang, dipuji-puji orang. Inilah fatalis sekali dalam gerakan mahasiswa Indonesia ini. Akhirnya kita hanya jadi alat untuk mempertahankan apa yang kita tidak mengerti, menyerang orang dengan apa yang tidak kita pahami. Ketika bicara dengan Mahfud MD, mereka membicara bukan tentang apa yang mereka hendak bicarakan, tapi menghantam segala sesuatu yang mereka tidak pahami. Yang lebih fatal lagi. Ini sungguh sangat menyedihkan. Kawan-kawan bisa lihat di YouTube tentang pembicaraan Mahfud MD dengan para mahasiswa di UNAN Universitas Andalas. Aduh, sedih banget kita melihatnya pada kenyataannya. Nah, makanya saya melihat kecenderungan berpikir ini sudah diwakili oleh para mahasiswa, karena mereka juga akan mengisi generasi berikutnya yang ada di lapangan, yang ada di birokrat, yang ada di aktivis, dan juga mereka akan terlibat di tengah masyarakat. Apa yang kita harapkan seperti ini? Makanya kenapa saya berulang-ulang membicarakan ini? Kenapa saya selalu tergila-gila dengan hal-hal seperti ini? Yaitu tadi, karena apa? Mereka adalah tulang punggung negara ini, bangsa ini. Mereka bukan hanya sekadar mencari uang, tapi mereka juga harus berfaedah bagi masyarakat, bagi diri mereka lah minimal sekali, dan keluarga mereka. Tapi apa yang terjadi ketika kita melihat pembicaraan seperti ini tidak memiliki hal-hal yang baik, karena mereka selalu mendengar tanpa menganalisa tontonan dari televisi, tanpa mengikuti analisa-analisa yang terjadi, tanpa ada koreksi dalam analisa-analisa tersebut. Kurangnya membaca, kurangnya pemahaman, ini sungguh-sungguh sangat-sangat menyedihkan sekali. Bila ini terus berulang-ulang, maka bangsa ini mau jadi apa kita, saya nggak tahu. Karena kaum yang dianggap agent of change ini seperti ini terjadi. Demikian juga ketika reformasi, apa yang terjadi di mahasiswa, di tengah-tengah mahasiswa itu hanya berteriak-teriak, mengikuti arahan, tanpa ada apresiasi dari mahasiswa sendiri. Apa yang mereka harus lakukan di tempat, apa yang mereka harus lakukan, apa yang harus mereka perbuat, apa yang mereka harus pikirkan dalam keadaan reformasi itu. Bukan datang ke orang tua, mendengarkan omong orang tua, baru kita lakukan sebuah gerakan. Makanya saya bilang, coba nonton video-video saya yang sebelumnya, antara 66 dan reformasi sama gerakannya, cuma berbeda suasana aja, tapi gerakan yang dilakukan sama. Tujuannya satu, menggulingkan pemerintahan. Orang-orang baru menempati kedudukannya, menjual kekuasaannya dengan power bargaining dengan pemerintah. Itu aja yang mereka lakukan. Itu nggak ada
Apa yang kita harapkan dari orang-orang mahasiswa seperti ini? Nah, pemerintah harus merubah pola pendidikan di bangsa ini. Interaksi dengan buku harus dimulai. Guru juga harus berinteraksi dengan buku. Seperti yang saya bilang pada video-video sebelumnya. Bila ini tidak dilakukan, hambar kita semua ini. Banyak intelektual yang muncul di TV, tapi hanya menggunakan kelompoknya untuk kepentingan mereka, mempromosikan pada masyarakat bahwa mereka benar, bahwa mereka membela rakyat, bahwa mereka menolong rakyat. Apa yang mereka bela dan mereka tolong dari rakyat? Rakyat Indonesia ini autopilot. Ketika 6673 yang demonstrasi Kartini, demonstrasi Taman Mini Indonesia Indah, lalu 74 dan yang demo NKKB KK, lalu reformasi dan demo-demo yang sebelumnya, apa yang mereka lakukan? Artinya apa? Bila kita mau ngoreksi secara detail tentang pergerakan-pergerakan mahasiswa, itu bukan ide murni mahasiswa. Mereka adalah orang yang terdepan, tapi tanpa ide, tanpa konsep. Mereka hanya diarahkan bergerak ke satu titik untuk melawan. Karena apa? Mahasiswa tidak memiliki analisa, tidak memiliki daya kreativitas berpikir yang kuat. Mahasiswa tidak memiliki pola yang baik. Satu, yang keduanya, banyaknya orang-orang yang ikut terlibat ekstra kampus yang bermain dengan berbagai kelompok. Senior mereka bermain dengan kelompok tentara, dengan kelompok Islam, dengan kelompok luar. Ini realitas yang ada di bangsa ini. Untuk apa? Untuk mereka bergening dengan posisi kekuasaan, hingga mereka menempati posisi yang mereka harapkan, kekuasaan. Mahasiswa hanya alat bantu. Mahasiswa hanya alat bantu. Tapi mereka memunculkan mahasiswa sebagai bagian dari proses perubahan. Mereka umbar mahasiswa itu di depan media. Dia buat mereka sedetail mungkin bahwa mereka lah yang bergerak, mereka lah yang membantu. Apa yang terjadi? Padahal bila kita lihat urutan-urutan yang berlangsungnya gerakan-gerakan mahasiswa ini tidak terlepas dari orang-orang yang memiliki kekuatan power, baik kekuasaan, militer, intelijen, daya uang, oligarki, elit bermain dengan orang luar. Itu sudah menjadi bagian dari rahasia umum di bangsa ini. Tapi ditutup sampai mahasiswanya aja. Jadi seolah mahasiswa adalah penggerak dari semua konsep yang ada. Tapi ketika ditanya dalam sebuah wawancara televisi, jawabnya seperti debu yang disapu angin. Ini yang terjadi. Ini realitas yang ada di bangsa ini. Apakah kita ingin terus-menerus seperti ini bangsa ini? Apakah kita akan terus-terus seperti ini dalam bangsa ini? Ada orang-orang ahli, itu hidupnya di pinggiran. Bahkan mereka banyak yang tidak kerja. Karena apa?
banyaknya orang intelektual artis yang muncul. Yang mau memberikan kehidupannya untuk kelompok. Bila ini tidak dilakukan oleh pemerintah, mumpung masyarakat masih memiliki patron claim, masih melihat pemerintah sebagai alat kekuasaan, sebagai orang yang memiliki kekuatan, orang yang memahami politik, lakukan perubahan ini mulai sekarang. Bila tidak, kita jangan harap apapun. Apalagi yang muncul calon-calon pemimpin seperti ini, waduh, kacau bangsa ini udah. Apa yang kita harapkan? Apa yang kita mau? Kawan-kawan mahasiswa hanya bagian dari proses dalam pelaksanaan menghancurkan musuh. Tapi mahasiswa tidak pernah bisa diajak dalam sebuah keberundingan dalam melaksanakan apa yang mereka ingin lakukan. Saya rapat, tutup cerita, mereka sampaikan kepada adik-adik bahwa ini adalah musuh kita, ini adalah gerakan yang harus kita lawan, karena ini. Pemerintah harus melakukan gerakan literasi. Pemerintah harus melakukan mahasiswa pelatihan analisa. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan analisa teks. Pemerintah adalah membangun, mencerdaskan. Pembangunan ekonomi, pembangunan fisik bangsa ini itu sudah wajib tanggung jawab pemerintah. Kewajiban, bukan sesuatu hal yang wah, yang membuat seolah-olah euforia, membuat seolah masyarakat senang, bukan itu. Tapi itu sudah kewajiban pemerintah. Pemerintah harus bergerak di berbagai bidang. Ipolek sesuatu Budhankam, tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintah memiliki tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan membangun ekonomi bangsa. Karena ekonomi itu adalah pelaku yang melakukan sebuah gerakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka mereka melakukan sebuah gerakan yang dinamakan ekonomi. Tapi mereka harus berasal dari mana? Dari kelompok yang dididik dalam kampus. Ini harus kita pahami. Demikian juga politik. Apalagi politik. Politik adalah induk dari segala sesuatu dalam sebuah kebijakan. Apapun itu tetap politik yang menjadi utamanya. Harus dikasih pemahaman juga. Dignas harus bermain di sini. Dignas harus kuat di sini. Para ahli di Dignas itu harus digebiar untuk melakukan sebuah aksi. Jangan segala sesuatu hal yang populis itu diandalkan menjadi sebuah gerakan untuk kemapanan. Kita adalah bukan orang Barat, kita adalah orang Indonesia yang memiliki daya berpikir sendiri, memiliki daya kehidupan sendiri, memiliki sistem ekonomi sendiri, memiliki pola ekonomi sendiri. Dan kemandirian itu yang harus dikuatkan. Jadi apa yang dilakukan pemerintah sekarang bukan segala sesuatu yang wah, bukan. Tapi kewajiban dia. Dan untungnya yang presiden sekarang mau melakukan itu walaupun uang pinjam.
Terlepas tujuannya lah kita bicara. Tapi apapun yang dilakukan oleh dia, presiden ini sangat baik menurut saya. Tapi kalau kita analisa dalam politik, ya ini lain lagi. Seperti itu. Tapi dia sudah melakukan sebuah usaha untuk menggerakkan ekonomi, menggerakkan pembangunan. Walaupun banyak kadang-kadang yang tidak berfaedah, tapi terlepas daripada itu sudah dilakukan. Ya udah, kita terima aja semuanya. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan sesuatu. Tapi dia telah melakukan sebuah gerakan, yaitu pembangunan fisik pada bangsa ini, bukan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kalau individu masyarakat itu saya sudah bahas sebelum-sebelumnya. Kenapa kita bisa jadi seperti ini? Di zaman siapa kita seperti ini? Saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Nah, ini harus kita olah. Ini harus kita lakukan perubahan secara mendasar. Dan ini saya mengulang dalam tulisan saya, dalam video saya ulang-ulang terus. Karena apa? Karena mereka lah bagian dari proses perubahan bangsa ini. Mereka bukan hanya sekedar sebagai titik kemajuan sebuah bangsa tanpa berpikir nonsen, tanpa kecerdasan dalam berpikir nonsen. Karena mereka akan jadi budak-budak orang lain, menjadi budak-budak bangsa lain. Karena apa? Kepercayaan diri tidak dimiliki oleh mereka, karena mereka tidak memiliki kecerdasan. Seperti itu yang terjadi. Karena orang cerdas, dia memiliki prinsip yang tegas. Jadi mahasiswanya adalah massa, bukan eksistensi, bukan sebuah keberadaan mahasiswa ini, tapi massa, crowd. Mahasiswanya yang kerumunan, bukan sebuah keberadaan. Kalau keberadaan itu adalah dia memiliki sebuah eksistensi dari apa yang dia lakukan, apa yang dia tulis, apa yang dia kerjakan. Itulah keberadaan eksistensi, dan yang dia akui, dan hingga akhirnya dia memiliki sebuah tempat di tengah masyarakat. Karena dia memahami karakter budaya bangsanya, dia memahami cara buat analisa, dia memahami bagaimana mengajak masyarakatnya, dia memahami apa yang harus dilakukan. Itulah cerdas. Jadi mahasiswa ini harus dirubah dalam cara, yaitu apa? Perbanyak dalam interaksi dengan buku. Karena patron klien di bangsa ini masih kuat. Karena itu sudah dibuat dalam sistem. Selama 32 tahun kita telah terjebak oleh sebuah permainan-permainan yang merubah mental bangsa ini hingga menyempitkan otak berpikir, hingga kita tidak memiliki kekritisan, tidak memiliki konsep, tidak memiliki cara. Lihat apa yang terjadi ketika mereka bicara dengan Menko Polhukam. Inti dari semua itu apa? Mereka tidak pernah memiliki sebuah pemahaman dalam bentuk apapun. Yang kedua, mereka tidak memiliki analisa. Yang ketiga, mereka selalu hanya mendengar. Jadi mereka berpikirnya itu lewat kuping, mendengar, baru diolah. Ini realitas mahasiswa. Apalagi ekstra kampus, lebih ekstrim lagi.
praktisisme itu merupakan bagian utama bagi mereka. Itu kalau kita bicara tentang ekstra kampus. Tapi kalau kita masih bicara dengan mahasiswa, mereka masih pure. Bisalah kita lakukan sebuah gerakan untuk menyukai sebuah buku literasi. Jadi apa yang terjadi? Pemerintah harus evaluasi semua sistem pendidikan, khususnya dalam dunia baca. Mahasiswa tidak pernah disuruh, tapi bagaimana ada kesadaran pada diri mereka untuk membaca. Karena apa? Peran mereka adalah agen perubahan dalam sebuah bangsa. Kita bukan Amerika, kita bukan orang Inggris. Tapi contohlah orang Jerman, orang Iran, orang Jepang. Tapi kita bukan menjadi mereka, tapi kita contoh dalam aksi mereka, dalam merubah diri mereka hingga mereka memahami konteks secara luas, baik lokal maupun internasional. Kita terlalu asik dalam bermain aksi. Kita terlalu asik dalam dunia ilusi. Kita terlalu asik bermain di dunia puja-puji, basa-basi. Karena orang-orang yang berilusi itu selalu tidak pernah menatap tanah itu sebagai warna tanah, tapi mereka menatap tanah itu warnanya putih. Jika mereka melihat langit, mereka melihatnya bukan biru, bukan biru, tapi apa? Kuning kehijau-hijauan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu ini sangat membahayakan sekali. Saya minta tolong dalam para kawan ekstra kampus, tolonglah, marilah ajak mahasiswa itu dalam pola berpikir, pola menganalisa, membuat tulisan, diskusi. Setiap ada kasus di bangsa ini, analisa, buat pecahan-pecahannya. Lalu libatkan siapa yang terlibat di sini, siapa yang bermain di sini, kenapa ini terjadi. Itu yang harus dianalisa. Bikin sebuah konsep, dari hasil semua analisa itu ambil satu teori, pakai jadi bahan, olah, jadikan sebuah tulisan, kirim ke berbagai bentuk gerakan mahasiswa di Indonesia. Sepakat gak mereka dengan ini? Kalau analisa itu mereka berbeda, temukan mereka, diskusi dengan mereka, buat lagi konsep yang baru. Tulis lagi, analisa lagi, kirim ke berbagai. Nah, kalau udah 2 ekstra kampus, kirim ke berbagai tempat, seperti televisi, media internet, media sosial, kirim ke berbagai tempat. Ini harus dilakukan. Karena tulang punggung manusia itu adalah memahami. Keberadaan adalah memahami.
mengetahui, juga memahami. Baru kita bisa bicara. Karena kita memahami, maka kita bicara. Karena kita tahu, maka kita buatlah analisa. Karena kita mengerti, maka terbuatlah sebuah konsep. Konsep terbentuk, kirim ke berbagai tempat, lakukan aksi. Jadi ada kejelasan, ada keberimbangan. Ujungnya apa? Objektif. Jadi ini harus kita lakukan. Jadi harus kita lawan saat ini adalah mahasiswa bergerak dalam dunia teks. Khususnya pada gerakan-gerakan atau ekstra kampus yang ada di Indonesia ini. Harus dilakukan, cepat dilakukan, segera dilakukan. Karena bila ini tidak dilakukan, maka nggak ada hasil apapun yang kita dapat. Akhirnya apa? Mahasiswa hanya di bahan ketawaan ketika berbicara, tanpa memahami, tanpa mengerti. Karena modalnya apa? Kuping mendengar, kuping masuk, otak mengolah. Selesai, udah urusan. Makanya saya selalu mengulang tentang ini. Karena ini bukan bagian yang sepele, tapi inilah bagian yang terpenting dari bangsa ini. Karena apa? Mahasiswa nantinya yang menduduki posisi-posisi yang ada saat ini. Yang memang kelakuannya hampir sama dengan mahasiswa. Tapi apakah tidak ada perubahan? Bila mahasiswa masih begini, apa yang berubah di bangsa ini? Ini yang membahayakan sekali dalam gerakan. Ini yang sangat mudah sekali dikelabui. Jangan kita muncul itu karena kita ingin diakui. Bukan itu problemnya. Problemnya adalah kita memahami, kita mengetahui, kita memberikan ide, kita membuat konsep, kita melaksanakan gerakan, itu baru mahasiswa yang sebenarnya. Kenapa gak kita pelajari Suhogi? Kenapa gak kita pelajari Tan Malaka? Kenapa gak kita pelajari Soekarno? Di masa itu penjajahan lebih sadis daripada sekarang. Walaupun Tan Malaka memahami perjuangannya itu bukan di Indonesia, di negeri Belanda. Bila ini tidak dilakukan, habis bangsa ini. Dignas memiliki tanggung jawab untuk mengolah mereka agar mampu memahami keadaan kondisi bangsa ini. Pekerjaan itu adalah ekses dari hasil. Pekerjaan itu bukan bagian yang utama, tapi dari hasil diri mahasiswa yang memiliki kemampuan maka dapat pekerjaan. Tapi saat ini yang terjadi adalah apa? Orang lebih melihat kecenderungan pada kelompok. Orang saat ini melihat lebih kecenderungan pada bantuan ketika kampanye. Orang saat ini melihat bahwa pekerjaan itu tidak penting bagi profesional yang memiliki pemahaman. Yang penting adalah teman dekat. Ini yang terjadi pada saat ini. Karena apa? Inilah hasil budaya bangsa yang bertahun-tahun melekat pada otak orang kita semua. Kenapa tidak mau disaingi,
tidak mau tersaingi. Musuh adalah kawan, yang menyaingi kita adalah musuh. Bagaimana? Bila ini tidak dirubah dari sekarang, bila ini tidak dilakukan dari sekarang, maka bangsa ini tidak pernah mengalami sebuah perubahan dalam bentuk apapun. Bahkan kita saat ini tidak memiliki satu tokoh pun yang memiliki teori. S2 hanya lambang bahwa dia adalah seorang yang cerdas. Kalau bukan, S2 itu tidak menunjukkan pada dia bahwa dia memiliki kemampuan. Tapi S2 menunjukkan bahwa dia berhasil melakukan tesisnya, sudah itu aja. Kenapa? Karena nggak ada teori yang dihasilkan. Dan dia dilihat orang S2, wah hebat. Padahal tidak memiliki kemampuan sekarang. Ini gimana? Inilah saatnya Dignas berturun tangan untuk melakukan sebuah perubahan dalam pendidikan bangsa ini. Yaitu apa? Galakkan literasi, galakkan diskusi, galakkan tulis menulis. Karena ini merangsang daya berpikir, merangsang kekritisan, memahami dengan jelas. Bila ini tidak dilakukan, tidak bisa apa-apa. Inilah kualitas elit bila hasil dari euforia, hasil dari melihat keadaan. Tapi tidak memahami proses terjadinya elit ini. Sangat bahaya sekali. Demikian juga oligarki. Karena mereka berbuat sesuatu, maka wah masyarakat lalu menyanjung-nyanjung. Bukan itu. Itu udah tugas mereka. Karena mereka diberikan amanat oleh pemerintah, oleh masyarakat untuk mengatur negara ini. Dan mereka punya tanggung jawab. Itu yang harus mereka lakukan. Bukan keeuforiaan. Karena mereka harus mencerdaskan, mensejahterakan. Itu dalam Undang-Undang Dasar 45. Kehidupan bangsa. Pasal 33. Udah jelas itu semua. Jadi makanya masyarakat tidak paham, elit tidak paham, yang ditunjuk sebagai rekan pembantu tidak paham juga. Habis sudah. Para oposisi juga hanya teriak-teriak aja, cuma buang-buang tenaga tanpa memberikan solusi. Yang asik menampilkan dirinya seperti artis di televisi nasional. Wawancara sini, wawancara sana, tapi hasil apa nggak ada. Nggak berguna malah kalimat-kalimatnya. Buang waktu saja. Seperti itu. Nah inilah yang terjadi pada bangsa ini. Karena bangsa ini bukan bangsa yang cerdas jadinya. Ini bangsa yang apa? Bangsa yang pragmatis. Dunia tanpa berpikir kalau dalam buku. Kalau saya buat judul buku Indonesia Dunia Tanpa Berpikir. Memang begitu kenyataannya. Bagaimana lagi? Tapi alhamdulillah ada beberapa kelompok dalam Islam sudah mulai bergerak untuk menyadarkan masyarakat dalam bermain dalam literasi. Saya bersyukur itu juga. Itu sangat membantu juga dalam bergerak pemikiran di Indonesia ini. Walaupun masih dalam kelompok, tapi itu merupakan sebuah daya yang sangat baik. Karena apa? Bermain dengan literasi. Bermain dengan sejarah. Bermain dengan fungsinya otak, akal, budi, nalar. Ini yang dimunculkan. Itu bagus. Semoga mereka terus berkembang. Semoga mereka terus dilihat oleh orang. Demikianlah teman-teman semua. Jadi bila kita lihat apa yang hasil pembicaraan Menko Polhukam Mahfud MD dengan mahasiswa,
Sungguh sangat malu kita melihatnya, dan juga sangat-sangat memalukan lah harusnya, karena apa yang mereka bicarakan yang mereka tidak pahami, apa yang mereka kritik bukan pada bidang mereka, bukan pada bidangnya, tapi mereka mengkritik sesuatu yang mereka tidak pahami. Dan seharusnya Mahfud MD ini harus bicara dengan Dignas untuk merubah pola, karena dia menteri koordinator politik hukum dan keamanan, jadi berkaitan juga ini dengan Dignas, dengan Menhan. Ini harus dilakukan. Itu harus dimulai dari sekarang. Bila tidak, hancur bangsa ini. Makanya demikianlah teman-teman semua, untuk pembicaraan malam ini saya cukupkan di sini, bahwa mahasiswa menjadi sebuah pertanyaan. Itu jelas sekali apa kemampuan mereka. Mereka hanya menjadi bantalan dalam setiap aksi-aksi yang ada di Indonesia ini, dan mereka hanya alat yang diperbantukan, bukan alat yang khusus, tapi alat yang diperbantukan untuk melakukan sebuah aksi yang mementingkan kepentingan sekelompok orang yang memiliki keuangan, yang memiliki jalur koneksi elit, memiliki jalur koneksi oligarki, hingga mereka tidak pernah bisa berbuat apapun. Mereka hanya jadi alat. Dignas harus berbuat sesuatu di sini, Menko Polhukam harus berbuat sesuatu di sini, Menhan juga harus berbuat sesuatu di sini, karena pragmatisme adalah gejala yang begitu kuat, bukan gejala lagi, sudah menjadi darah daging dalam budaya bangsa ini. Sungguh sedih melihatnya, dan mereka asik dengan dunia mereka masing-masing. Demikian juga seperti tokoh-tokoh di televisi yang memunculkan segala agresivitas untuk diakui. Sungguh sedih sekali melihatnya. Tapi beginilah yang ada di Indonesia Raya ini. Bagaimanapun kita harus melakukan sebuah perubahan dalam bangsa ini. Bila kawan bertemu dengan mahasiswa dan mereka sering berkonsultasi dengan Anda, bilanglah, suruh baca mereka. Bacalah buku-buku, menulislah, dan berdiskusilah. Demikianlah teman-teman semua, untuk gerakan pola tingkah mahasiswa saat ini yang katanya adalah agen perubahan. Apa yang kita harapkan dari agen perubahan yang seperti ini? Mereka tidak pernah mandiri dalam berpikir. Demikianlah teman-teman semua, selamat atas kehadiran di Latis YouTube ini, dan terima kasih juga telah menonton. Tolong jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen, karena komen itu juga membantu kita berkreativitas dalam berpikir, dan juga akhirnya kita juga mau mencari sesuatu karena kita menulis, karena kita tidak paham, kita mencari buku untuk membaca, dan akhirnya kita memahami. Demikianlah teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam Latis.